Episode 104 Aku bisa melihat segalanya. Xia Feng berjongkok di sampingnya dan meraih tangannya. Jangan digaruk. Gatal itu hanya tanda luka sedang sembuh. Tahan saja, nanti akan hilang. Kalau kau garuk, nanti infeksi. Aku tidak mau. Aku harus garuk. Gatalnya tak tertahankan. Ia bertingkah nakal. Jadilah anak baik. Wajah Xia Feng mengeras, berpura-pura marah. Namun di dalam, ia dipenuhi kesedihan. Meskipun ia dalam mode tenang, ia masih seperti orang gila. Pikirannya jelas tak lebih dari 10 tahun. Namamu Xia Feng, kan? Ya, aku Xia Feng. Apa kau ingat aku? Tidak, tapi aku merasa kau begitu baik, seperti anggota keluarga. Ia menundukkan kepalanya untuk menatap Xia Feng. Ragu-ragu bertanya, bolehkah aku memanggilmu Paman Xia? Xia Feng? Paman Xia? Bisakah Paman Xia menggarukku sebentar? Aku benar-benar kesakitan, pintanya. Baiklah, aku akan menggeliti Paman. Tapi setelah itu Paman harus patuh dan diam di sini tanpa bergerak, oke? Kata Xia Feng. Baik, aku akan melakukan apa yang Paman katakan. Ia pun menurut. Xia Feng meraih ke belakang pinggangnya dan mendapati bahwa ia telah membuka kain kasa di sana. Kulit baru, putih dan lembut, terlihat jelas pada kulit yang terbuka. Beberapa area masih memiliki bekas luka, tetapi kemungkinan akan segera terkelupas. Kemudian ia melihat lekukan kecil berbentuk Y di punggung Xia Feng. Hal ini membuatnya sangat malu. Ia menggaruk area yang memerah itu beberapa kali. Apakah terasa lebih baik? Di bawah sana, sedikit lebih ke bawah, katanya. Xia Feng menurunkan tangannya sedikit dan menggelitiknya beberapa kali lagi. Sedikit lebih ke bawah, lebih cepat, gatal sekali. Ia hanya menoleh ke samping agar tangan Xia Feng lebih mudah bergerak. Xia Feng tertegun. Ia telah menggelitik tulang ekornya. Ada yang lebih ke bawah lagi? Adakah sesuatu yang bisa disentuh pria seperti dia? Paman Xia, cepatlah, kumohon. Gatal sekali. Ia bergeser di atas tandu, bertingkah genit dan nakal. Panggilan Paman Xia membuat Xia Feng kehilangan kesabaran. Ia menghela napas dan menggerakkan telapak tangannya ke bawah sambil menggertakkan gigi. Sentuhan itu lembut dan memantul, dan suasana hatinya menjadi kacau. Ia menatapnya, tetapi hatinya memikirkan ketenangan di masa lalu. Gadis malang itu, yang hanya memiliki sedikit hari bahagia dalam hidupnya. Mungkin ini hal yang baik bahwa ia menjadi seperti ini sekarang? Jika ia kembali ke kehidupan sebelumnya, ia tidak akan bahagia. Paman Xia, kau baik sekali. Sedikit lebih rendah, ya? Suaranya manis dan penuh genit. Sedikit lebih rendah? Dahi Xia Feng tiba-tiba memiliki beberapa garis hitam. Tidakkah ia tahu bahwa ada beberapa bagian wanita yang tidak boleh disentuh pria? Atau, apakah ia telah kehilangan rasa malunya sebagai seorang wanita? Lagi pula, ia telah turun sepenuhnya sekarang. Aneh, semakin digaruk, semakin gatal rasanya. Kenapa begitu? Xia Feng? Anak-anak nakal memang selalu punya banyak pertanyaan yang membingungkan. Tapi bukankah dia terlalu dewasa? Lagi pula, pertanyaannya seperti bom, bahan peledak yang bisa membakar siapapun hingga garing. Bos, ada sesuatu yang terjadi. Suara Sukino Anko terdengar cemas. Xia Feng buru-buru menarik tangannya dari kain kasa. Sukino meraihnya. Paman Xia, jangan tinggalkan aku. Aku takut. Jadilah anak baik. Sekarang bukan waktunya untuk berbuat nakal. Xia Feng benar-benar geram. Hehe. Nada suaranya tiba-tiba berubah lagi, menjadi dingin dan mengejek. Apakah seseorang mencoba membunuhmu? Apakah kau akan mati? Kenapa dia tiba-tiba menjadi Gukewen? Ingat untuk meneleponku ketika kau tertembak. Aku ingin melihatmu berdarah, katanya. Begitu ia menyelesaikan kata-katanya, Xia Feng tiba-tiba memukulnya tepat di arteri karotis. Ia akhirnya terdiam dan jatuh terduduk di atas tandu. Kain kasa yang longgar memperlihatkan pinggangnya yang ramping dan separuh tubuhnya yang seputih salju. Xia Feng menghela napas dalam-dalam dan keluar dari kawah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menghadapi wanita ini di masa depan. Dia memiliki penampilan Zhu Xuanyue, wajah yang hampir sempurna, seperti peri dari mitologi kuno. Namun dia memiliki sikap yang tenang dan elegan. Tubuh seorang wanita, perpaduan dari 3 jiwa wanita, terus-menerus beralih di antara 2 mode. Jika Zhu Xuanyue ditambahkan ke dalam campuran, kepalanya pasti akan membengkak. Hanya memikirkan adegan itu membuatnya sakit kepala. Kembali di belakang bunker, dia melihat 4 helikopter di kejauhan. Suasana hati Xia Feng tiba-tiba menjadi berat. Di depan adalah helikopter serang LCH terbaru India, helikopter serang standar yang dilengkapi dengan POD peluncur roket, senapan mesin, dan rudal darat ke darat. Di belakang LCH ada 2 helikopter standar, masing-masing dengan senapan mesin berat yang dipasang di kedua sisi kabin. Akhirnya, sebuah pesawat angkut Chinook yang besar. Keempat helikopter itu semakin mendekat. Dengan jarak 2 kilometer lagi,
Xia Feng melihat lambang di badan helikopter serang LCH pertama lambang Resimen Komando Udara ke-62, unit anti-terorisme elit India. Ia kemudian melihat personel bersenjata yang duduk di kabin. Helikopter serang pertama memiliki 2 pilot pasukan khusus komando. Personel bersenjata di 2 helikopter di belakang mengenakan seragam tempur hitam tanpa lambang. Tetapi penampilan dan bentuk tubuh mereka membuatnya mudah dikenali sebagai orang Jepang. Jelas bahwa penumpang di 2 helikopter di tengah adalah anggota keluarga Abdomen. Pintu pesawat angkut Chinook terakhir tertutup, hanya memperlihatkan pilotnya, yang juga mengenakan seragam Resimen Komando Udara ke-62. Itu pasukan anti-terorisme India. Bisik Xia Feng, mencengkeram komunikator. Sialan. Umpat Angumihan. Biasanya mereka lambat bereaksi, tapi hari ini mereka sangat cepat. Mereka pasti tentara bayaran. India hancur. Tenang. Sekarang bukan waktunya mengeluh tentang pemerintah India, kata Xia Feng serius. Semuanya, berlindung. Jangan menembak gegabah. Prioritas utama kita adalah menghancurkan helikopter serang itu. Ia merupakan ancaman terbesar. Berhasil, jawab 5 anggota tim zodiak lainnya serempak. Xia Feng baru saja selesai mengatur serangan ketika helikopter serang LCH terbang hingga jarak 500 meter. Pilotnya, yang cukup cerdik, tidak mendekat. Ini jelas merupakan langkah pengintaian. Jika ada yang menembaki helikopter itu, niscaya akan menimbulkan keributan besar. Peluncur roket dan senapan mesin LCH akan melepaskan hujan es berdarah. Dengan daya tembaknya, helikopter itu dapat dengan mudah meratakan seluruh gunung, tetapi juga akan dengan mudah membunuh siapapun yang bersembunyi di sana. Tunggu, bisik Xia Feng kepada anak buahnya. Mereka sedang memancing kita. Jangan tembak. Pesawatnya diparkir di sana. Waktu yang tepat untuk menembak, bos, kata Alessio. Jangan tembak. Angin dari baling-baling akan memengaruhi lintasanmu. Lagi pula, kaca kokpit jauh lebih kuat daripada kaca anti peluru biasa. Sulit menjamin satu tembakan akan membunuh pilot, dan kita hanya punya satu kesempatan, kata Xia Feng. Meskipun ia mendesak anak buahnya untuk tetap tenang dan tidak panik, ia sendiri tak kuasa menahan rasa gugup. Telapak tangannya berkeringat. Lagi pula, musuhnya adalah pasukan anti-terorisme India, unit pasukan khusus paling elit, yang mengoperasikan helikopter serang yang kuat. Dalam pertempuran seperti ini, satu kesalahan atau kecerobohan saja bisa merenggut nyawa. Helikopter serang melayang di udara, dan 3 helikopter di belakangnya juga melayang, tidak mendekat. Ini adalah taktik psikologis, yang dimaksudkan untuk menekan Xia Feng dan anggota tim zodiak. Ada batas seberapa lama seseorang dapat bertahan di bawah tekanan. Begitu batas itu terlampaui, semangat mereka akan runtuh. Inilah situasi yang dialami oleh mereka yang melarikan diri di medan perang. Para desertir yang tak mampu menahan tekanan seringkali mendapati diri mereka berada di pihak musuh. 2 menit berlalu. Bagi Xia Feng dan anggota tim zodiak, 2 menit itu terasa lebih lama dari 2 hari. Setiap detik adalah siksaan, momen tekanan yang luar biasa untuk bertahan hidup. Tapi ini perang, pertaruhan hidup. Di pesawat angkut Chinook, mengapa helikopter serang di depan belum bertindak? Hattori Mei bertanya kepada komandan pasukan khusus anti-terorisme dengan nada bertanya. Nona Bailey R, jangan khawatir. Tidakkah Anda pikir kita mengendalikan segalanya? Kata komandan anti-terorisme itu. Ini taktik menekan. Kita telah berurusan dengan banyak teroris, dan hanya sedikit yang mampu menahan tekanan luar biasa seperti ini. Jika Anda berurusan dengan dia dan anak buahnya yang tak mampu mengatasinya, mereka hanya perlu menembak kita. Dan kita akan dapat menentukan lokasi mereka dan menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Dan jika mereka melarikan diri, itu akan lebih mudah lagi. Kita akan selesai hanya dalam beberapa menit. Dengan asumsi target belum meninggalkan gunung. Aku khawatir mereka akan melarikan diri ke Pakistan. Kurasa kalian harus terbang mengelilingi gunung dan melihat apa yang terjadi di baliknya, kata Hattori Mei. Tunggu 2 menit lagi. Jika tidak ada respon setelah 2 menit, aku akan melakukan apa yang kalian katakan, kata komandan kontrateroris. Apa helikopter kalian tidak punya detektor panas? Tanya Hattori Yueren, yang juga berada di helikopter Chinook. Tentu saja ada, tapi kita harus sangat dekat. Lagi pula, alat itu bekerja paling baik di malam hari, tidak terlalu efektif di siang hari, kata komandan kontrateroris. Hattori Yueren terdiam, tetapi dilihat dari ekspresinya, ia jelas tidak puas dengan tindakan dan penjelasan komandan pasukan khusus kontrateroris itu. Hattori Mei menatap jam tangannya dengan cemas, menghitung mundur detik dan menunggu 2 menit berlalu. Tak lama kemudian, 2 menit berlalu lagi. Waktunya habis, biarkan helikopter bersenjata terbang di atas gunung itu dan lihatlah, desak Hattori Mei. Nona Bailey R, mengapa Anda begitu cemas? Komandan pasukan khusus anti-teroris tidak langsung memberi perintah. Hattori Mei berkata Anda tidak tahu betapa liciknya orang yang kita hadapi. Anda tahu, belum lama ini, dia membunuh 50 prajurit dari divisi gunung Anda sendirian.
Dia sendirian menghabisi 50 prajurit divisi gunung, cibir komandan India itu. Nona Bailey R, kau bercanda? Aku tidak bercanda. Ini perbatasan India-Pakistan, kata Hattori Mei. Keberadaan 4 helikopter India kalian di sini, jika terdeteksi radar Pakistan, akan segera memicu respons dari jet tempur dan pasukan darat mereka. Pakistan tentu tidak ingin kita melukai satupun. Kita tidak akan punya kesempatan, mengerti? Dan jangan lupa berapa banyak yang telah kita bayar untuk operasi ini. Baiklah, Komandan Pasukan Khusus Anti-Terorisme akhirnya memberi perintah, sambil mengangkat komunikator. Falcon, mulai bertindak. Helikopter LCH, yang melayang di latar depan, akhirnya bergerak, menuju puncak bukit pemakaman tulang. Di puncak bukit, tersembunyi di antara tumpukan batu, Sukino Anko dengan gugup berseru, dia datang. Aku melihatnya. Bertahanlah, jangan tembak. Kita harus menunggu kesempatan terbaik, kata Xia Feng. Namun, tepat pada saat itu, helikopter tiba-tiba melepaskan beberapa roket ke satu titik di puncak. Boom! 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 Di tengah ledakan dahsyat itu, bebatuan hancur berkeping-keping, dan awan debu tebal membubung dan menyebar di udara. Tahan, tahan. Ini ujian terakhir mereka. Xia Feng terus mendesak anak buahnya untuk tetap tenang. Meski begitu, keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Musuh mungkin menembakkan roket secara acak, tetapi jika mereka mengenai sasaran yang tepat, ia dan anggota tim zodiak akan berada dalam bahaya. Untungnya, gunung itu begitu besar sehingga mengebom tempat persembunyian itu tidaklah mudah. Tentu saja, selain probabilitas, keberuntungan juga berperan penting. Setidaknya, keberuntungan berpihak pada mereka sejauh ini. Setelah menembakkan beberapa roket, helikopter serang itu tiba-tiba menurunkan moncongnya dan, di tengah penerbangan, menembaki 2 SUV yang terparkir di kaki gunung. Wus, 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 serangkaian tembakan senapan mesin melesat, dan dalam sekejap mata, kedua SUV itu terhempas dan hancur berkeping-keping menjadi awan api. Tembak. Pilot helikopter serang LCH tak kuasa menahan tawa, tampak bersemangat. Setelah meledakkan kedua SUV itu, ia mengarahkan helikopternya dalam garis lurus menuju puncak gunung. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa helikopter serang LCH-nya hampir sejajar dengan puncak. Sekarang tembak. Perintah Xia Feng tiba-tiba. Hampir seketika setelah suaranya jatuh, 7 peluru penembak jitu penembus baja melesat langsung ke arah kokpit helikopter. Pada saat itu, kaca anti peluru kokpit helikopter serang itu pecah, menewaskan pilot seketika. Jika adegan itu diputar ulang dalam gerakan lambat, 4 peluru penembak jitu akan menembus kaca kokpit, sementara 3 sisanya akan menembus tubuh pilot. Karena para penembak jitu diposisikan berbeda, peluru-peluru itu mengenai target mereka pada waktu yang berbeda. 4 tembakan pertama menembus kaca, sementara 3 tembakan terakhir menghabisi musuh. Ini bukan kebetulan, melainkan perhitungan yang cermat. Helikopter serang tanpa pilot itu meluncur di atas gunung dan jatuh ke tanah di belakangnya. Kopilot di kokpit dengan panik membuka sabuk pengamannya. Tetapi tepat ketika ia hendak mengulurkan tangan untuk menarik helikopter serang itu, tanah tiba-tiba melesat di depan matanya BOOM. Api membumbung tinggi ke langit, dan tangki bahan bakar serta amunisi meledak dalam ledakan memekakan telinga yang dapat terdengar hingga 10 mil jauhnya. Bunuh mereka. Komandan anti-terorisme Chinook itu tampak tiba-tiba mengamuk. Pintu belakang Chinook terbuka, dan pasukan komando anti-terorisme di dalamnya bersiap untuk melakukan rappelling. Bersamaan dengan itu, Hattori Weren meraih komunikator dan berteriak, tembak! Tembak mereka! Kedua helikopter, yang dipersenjatai senapan mesin berat, melayang di udara, tiba-tiba terpisah dan terbang menuju puncak gunung dari kedua sisi. Saat badan helikopter miring ke samping, kedua senapan mesin berat itu dengan panik melepaskan amunisi mereka ke arah puncak. Saat fajar, peluru senapan mesin berjatuhan, menghantam puncak bukit berbatu seperti hujan deras. Tapi itu bukan senapan mesin. Mereka bisa dengan mudah menembus dinding dan pepohonan, tetapi tidak menembus batu-batu besar. Lawan mereka bersembunyi di balik batu-batu besar dan kokoh, seperti bersembunyi di balik benteng pertahanan Perang Dunia Kedua, membuat mereka mustahil dibunuh. Bang! Saat sebuah helikopter mengitari puncak bukit, Xia Feng tiba-tiba mengangkat senjatanya. Hampir sedetik kemudian, pilotnya jatuh di kokpit. Boom! Salah satu helikopter yang membawa anggota keluarga Hattori yang bersenjata juga jatuh. Helikopter yang tersisa, seperti burung yang terkejut, dengan cepat menurunkan ketinggiannya dan mundur ke samping. Helikopter itu berhenti pada jarak 4.000 meter, lalu menembak dengan panik ke puncak bukit. Senapan mesin berat memiliki jangkauan yang jauh lebih jauh daripada senapan runduk, tetapi akurasinya mustahil pada jarak tersebut. Inilah satu-satunya cara untuk menekan pasukan di puncak bukit, memberi waktu bagi pesawat angkut Chinook untuk mendarat. Helikopter Chinook melesat menuju kaki puncak gunung. Tali diturunkan, dan pasukan khusus anti-terorisme bersenjata lengkap melompat dari kokpit. Xia Feng, sambil membawa meriam Cerberus,
berteriak kepada anak buahnya, "Bertahan, bertahan. Jangan tembak dulu. Tunggu sampai mereka mendekat." Di bawah perlindungan senapan mesin berat, helikopter Chinook melakukan pendaratan taktis. Pasukan khusus, yang sudah berada di tali, melepaskan tembakan ke puncak gunung, memberikan tembakan represif. Tembakan terdengar, dan peluru berjatuhan, sebuah pemandangan yang mengingatkan pada film blockbuster Hollywood. Di tengah hujan tembakan ini, Xia Feng tiba-tiba bangkit dari tempat persembunyiannya. Meriam cerberus di bahunya meraung, dan sebuah peluru bersiul ke arah helikopter Chinook yang melayang. Ledakan. Peluru itu mengenai baling-baling helikopter Chinook. Api berkobar, dan moncong Chinook langsung hancur berkeping-keping. Badan pesawat yang tersisa jatuh ke tanah, terguling 2 kali sebelum akhirnya berhenti. Tak seorang pun menyangka Xia Feng memiliki senjata seberat itu. Seandainya pilot Chinook itu tahu, bahkan jika ia punya nyali, ia tak akan berani mendarat dalam jangkauan meriam cerberus. Namun, tak ada penyesalan di dunia ini. Setelah tembakan yang sukses, Xia Feng mundur. Hampir seketika, beberapa peluru menyerempet kepalanya. Kerja bagus. Sukino Anko tak kuasa menahan diri untuk bersorak dan menepuk bahu Xia Feng. Menembak jatuh helikopter dengan artileri praktis mustahil di dunia militer. Namun, itu tergantung jenis meriamnya. Jika itu meriam cerberus milik Thunder Horse Group, dalam keadaan tertentu, seperti yang terjadi saat ini, hal itu bisa dilakukan. Hati-hati, mereka bukan orang biasa. Mereka pasukan khusus anti-terorisme paling elit di India. Xia Feng tidak mengendur. Bahkan saat dia berbicara, dia sudah selesai mengisi ulang meriam cerberus untuk kedua kalinya. Hanya 1 helikopter yang tersisa, tetapi tak berani mendekati puncak bukit. Penembak sayap mengendalikan senapan mesin beratnya, dengan gira melepaskan amunisi ke puncak gunung. Amarahnya mengancam akan menghancurkannya. Namun ini hanyalah angan-angan. Sang pilot tak berani memasuki jangkauan senapan runduk XL-2500, apalagi meriam tunggal cerberus. Ia menjaga jarak 4.000 meter, dan akurasi senapan mesin berat helikopter itu praktis nol. Bahkan tembakan membabi buta ini pun menyulitkan Xia Feng dan anggota tim Zodiac. Peluru berdesingan di atas dan di sekitar mereka. Siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan terkena peluru nyasar jika mereka muncul? Keberuntungan bisa baik atau buruk, dan kesalahan pada saat ini bisa berakibat fatal. Di bawah tembakan represif inilah pasukan khusus anti-terorisme yang sebelumnya telah melakukan rappelling mendapatkan pijakan dan memantapkan posisi mereka. Dengan bantuan mereka, personel yang terjebak di helikopter Chinook memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun bagi mereka, pertempuran yang hanya berlangsung beberapa menit itu bagaikan mimpi buruk. Sialan! Komandan pasukan khusus anti-terorisme, yang keluar dari kabin, hampir panik. Siapa yang memberi informasi ini? Ini jebakan. Saat ini, tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Jadi siapa yang punya waktu untuk menjawab pertanyaannya? Hattori Mei, yang telah keluar dari kabin, terbaring di tanah. Dia satu-satunya orang yang tidak mengenakan seragam tempur atau membawa senjata. Dia mengenakan rok mini kulit hitam mencolok, stoking hitam, dan sepatu hak tinggi merah. Dia memberi kesan seorang wanita bangsawan yang datang bukan untuk bertempur, melainkan untuk menonton film tembak-menembak. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia sedang menonton film 2D, melainkan film 3D. Ketika helikopter serang LCH ditembak jatuh, dia sebenarnya tidak gugup sama sekali. Baru setelah pesawat angkut Chinook miliknya dihancurkan oleh tembakan Xia Feng dan jatuh ke tanah, dia menyadari segalanya telah di luar kendalinya. Dia juga menyadari bahwa operasi ini bukan untuk memburu Xia Feng, melainkan penyergapan untuk menghabisi keluarga Hattori. Komando anti-terorisme India tiba-tiba menyerbu Hattori Mei, menjambak rambutnya, dan menodongkan pistol ke kepalanya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Aku. Di bawah tekanan ganda ancaman pembunuhan dan hilangnya kendali komandan India, wajah Hattori Mei memucat, lidahnya terkatup rapat. Katakan padaku apa yang terjadi. Teriak komando anti-terorisme India. Kita telah menderita kerugian yang begitu besar. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada atasan? Sebuah helikopter serang LCH, sebuah pesawat angkut Chinook impor Amerika, dan sebuah helikopter biasa kerugian seperti itu mustahil dijelaskan kepada militer, terutama ketika korupsi di dalam militer India terlibat. Lepaskan dia. Sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Sebelum komandan anti-teror India sempat menoleh ke belakang, sebuah pistol telah ditodongkan ke belakang kepalanya. Beberapa tentara anti-teror di dekatnya kemudian mengarahkan senjata mereka ke Hattori Yueren, yang sedang menodongkan senjata ke komandan mereka. Seseorang berteriak pada Hattori Yueren, "Brengsek! Kau cari mati? Turunkan senjatamu." Wajah Hattori Yueren tak menunjukkan rasa takut. Ia mengangkat komunikator ke bibirnya, "Anak buahku masih di pesawat itu. Atas perintahku, mereka akan menembakmu. Dengan serangan dari kedua belah pihak, tak seorang pun dari kalian akan selamat." Para prajurit anti-teroris juga mulai gugup. Keluarga Hattori masih berada di helikopter,
mengoperasikan 2 senapan mesin berat. Jika orang-orang itu menembak mereka dari belakang, mereka pasti akan mati di sini. Tunggu. Komandan anti-terorisme India melepaskan pistol dari kepala Mei Hattori. Jangan impulsif. Kita bukan musuh. Mei Hattori akhirnya tersadar. Kau seharusnya tidak impulsif. Atasanmulah yang menerima uangnya, dan merekalah yang seharusnya menjelaskan semuanya kepada militer India, bukan kau. Operasi ini didasarkan pada intelijen yang diberikan oleh Sistem Intelijen India MU. Ini adalah operasi anti-terorisme yang gagal. Kau mengerti? Kata-kata Mei Hattori seakan menyadarkan komandan kontraterorisme India, dan tatapannya beralih dari Mei Hattori ke puncak. Lagi pula, pria di puncak itu adalah tokoh berpangkat tinggi yang ingin disingkirkan oleh AS dan India. Jika kau dan pasukanmu bisa menangkapnya, atau bahkan membunuhnya, militer India bukan hanya tidak akan meminta pertanggungjawaban, tetapi juga akan menghadiahimu dengan setimpal. Mei Hattori tampak telah pulih sepenuhnya. Senjatanya bukanlah pistolnya, melainkan pikiran dan mulutnya. Tuan Abdomen, perintahkan pasukanmu untuk memberikan dukungan udara. Aku akan menghabisi mereka. Seru komandan kontraterorisme India. Tidak masalah, kata Hattori Yueren ke komunikator dalam bahasa Jepang. Terbang lebih tinggi. Pertahankan tembakan supresif, dan koordinasikan dengan serangan darat. Roger Ted. Sebuah suara dalam bahasa Jepang menjawab. Lagi pula, Hattori Yueren merendahkan suaranya. Cerdaslah. Kau mengendalikan helikopter terakhir. Kita perlu meninggalkan pesawat cadangan. Dimengerti? Jawab suara itu. Helikopter yang melayang di angkasa tiba-tiba naik ketinggian, mendekati puncak dengan jarak yang sama. 2 senapan mesin berat di kedua sisi kabin menembaki puncak secara bersamaan. Peluru dari kedua senapan mesin berat itu berhamburan seperti besi cair yang membara. Serang. Hancurkan mereka. Perintah komandan pasukan kontrateroris India. Bersembunyi di balik tempat perlindungan berbatu, pasukan kontrateroris bergerak cepat, memanfaatkan medan untuk keuntungan mereka, berjongkok dan menyerbu ke atas. Saat mereka maju, mereka menembak ke atas secara membabi buta. Orang-orang di atas tampak seperti telah menggali ke dalam tanah, tak responsif. Saat pasukan kontrateroris India menyerbu, Hattori Yueren menatap Mei. Hattori Mei melepas sepatu hak tingginya dan berlari menuruni bukit. Apa yang dia lakukan? Komandan pasukan kontrateroris India memelototinya, tangannya secara naluriah mengangkat senjatanya. Hattori Yueren melangkah di depan komandan. Dia perempuan, dia bahkan tidak punya senjata. Apa kau berharap para perempuan dari keluarga Hattori kita akan bertarung? Dia tidak harus pergi, tapi kau harus ikut dengan kami, kata komandan itu dengan galak. HMPH. Aku di sini untuk membunuhnya. Hattori Yueren menyarungkan pistolnya, membuka baut senapan serbu ini Tar-21 Israel, mengokang bautnya, dan menyerbu ke atas bukit. Pertempuran berlanjut, tetapi dengan cara yang sangat tidak disukai para penyerang. Orang-orang di puncak bukit akan menahan diri untuk tidak menembak, atau, jika mereka punya kesempatan, akan membunuh seorang kontrateroris. Orang-orang itu sama sekali bukan teroris, melainkan pemburu kelas atas. Saat pertempuran berkecamuk, Hattori Mei terhuyung-huyung menuruni gunung. Batu-batu menggores telapak kakinya dan merobek rok serta pakaiannya, memperlihatkan punggung dan pantatnya yang seputih salju, terbalut bikini merah. Namun saat itu, ia tidak lagi merasakan sakit atau malu. Satu-satunya pikirannya adalah melarikan diri dan bertahan hidup. Keluarga Hattori dan pasukan anti-teroris India masih menyerang, tetapi ia sudah menyerah. Saat itu, di pegunungan bersalju Tawang di Tiongkok Barat, hampir 100 pasukan elit dari AS, India, dan Jepang mengejar Xia Feng dan seorang agen wanita dari Biro 101, tetapi operasi itu secara misterius gagal. Dalam pertempuran saat ini, Xia Feng memiliki keunggulan medan dan lebih banyak bantuan. Bagaimana mungkin ia masih optimis dengan serangan yang sedang berlangsung? Hattori Yueren juga berada di antara pasukan penyerang, sebuah fakta yang ia ketahui dengan baik, tetapi ia tidak peduli. Boom! Sebuah ledakan tiba-tiba bergema di belakangnya. Hattori Mei, yang berlari, berbalik dengan panik dan melihat beberapa pasukan anti-teroris India hancur berkeping-keping. Kepala salah satu dari mereka membentuk parabola berdarah di udara sebelum jatuh ke batu di depannya. Kepalanya telah hancur dalam ledakan itu, dan jatuhnya menyebabkannya meledak, mengirimkan hujan otak, darah, dan tulang yang menyembur ke seluruh kakinya. Wow! Mei Hattori membuka mulutnya dan muntah, tak mampu menahan napas. Bang! 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 Pasukan Xia Feng tiba-tiba melancarkan serangan balik yang menggila. 6 senapan serbu Swift, bagaikan binatang buas, memamerkan taring dan cakar mereka, melepaskan kekuatan berbisa mereka kepada para penyerang. Dengan kecepatan tembak yang luar biasa, jangkauan yang sebanding dengan senapan runduk, dan hentakan yang hampir nol, senapan serbu Swift milik Thunder Horse Group jauh mengungguli senapan pasukan khusus anti-teroris India.
Serangan balik ini langsung menghancurkan serangan pasukan anti-teroris India, meninggalkan beberapa mayat tergeletak di tanah. Wus! Sebuah peluru tiba-tiba terbang dari tanah menuju helikopter yang melayang di langit. Tidak, teriak Mei Hattori sambil memegangi kepalanya. Helikopter adalah satu-satunya harapannya untuk melarikan diri. Jika helikopter itu ditembak jatuh, bahkan harapan terakhirnya pun akan hilang. Apa yang akan terjadi padanya jika ia jatuh ke tangan Xia Feng? Ia bahkan tidak ingin memikirkannya, dan ia juga tidak perlu memikirkannya. Tepat saat peluru hampir mengenai helikopter, sebuah peluru senapan mesin menghantamnya. Dengan suara ledakan yang menggelegar, peluru itu meledak di bawah helikopter. Gelombang kejut menyebabkan helikopter terhuyung, tetapi tidak jatuh. Pilot yang ketakutan, tak mampu berdiri di sana sedetik pun, menarik joystick dan mundur. Hattori Mei tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan komunikatornya dari saku mantel, berteriak ke dalamnya, "Tolong aku! Tolong aku!" Ia berteriak minta tolong sambil jatuh dan tertatih-tatih menuruni gunung. Pertempuran di gunung terus berlanjut, tetapi hampir berakhir. Xia Feng dan anggota tim Zodiac tersebar di 6 posisi penembak jitu. Pasukan khusus anti-teroris India yang memimpin serangan diserang dari segala arah oleh senapan runduk XL-2500 dan senapan serbu Gale. Tanpa dukungan udara helikopter, mereka menjadi sasaran yang bergerak. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari selusin mayat tertinggal di lereng menuju puncak. Mengapa helikopter itu terbang? Teriak Komandan Anti-Teroris India kepada Hattori Yueren. "Bawa kembali segera. Segera." Sambil berjongkok di balik batu, Hattori Yueren mendesak ke komunikator, "Kenapa mundur? Kembali dan terus berikan dukungan tembakan untuk serangan India." "Nona Mei menyuruh kita mundur." Sebuah suara Jepang menggelegar dari komunikator. Wanita pengoda itu. "Sialan." Hattori Yueren meraung marah. "Dia aman. Kembali segera untuk mendukung pertempuran di puncak gunung." "Maaf. Nona Mei bilang dia tidak perlu mendengarkanmu." Saat komunikator berbunyi, helikopter terbang menuju titik buta di kaki gunung. Tatapan Hattori Yueren dingin dan menakutkan, dan dia menggertakkan giginya. "Aku akan membunuhnya." Komandan kontrateroris India tiba-tiba mengarahkan pistolnya ke kepala Hattori Yueren. "Ku beri kau 3 detik untuk segera mengambil helikopter itu kembali, atau ku bunuh kau." "Wanita pengoda itu juga mengkhianatiku," kata Hattori Yueren dengan marah. "Aku tidak peduli. Ambil kembali helikopter itu segera." Hattori Yueren tiba-tiba memiringkan kepalanya. Tepat ketika komando anti-teroris India hendak mengarahkan senapannya ke kepala Hattori Yueren, ia tiba-tiba berhenti. Ia melirik dadanya, lalu jatuh ke tanah. Sebuah pedang tertancap di dadanya. Tak seorang pun menyadari apa yang terjadi. Hattori Yueren melirik ke puncak gunung, tiba-tiba berdiri, dan berlari menuruni bukit. Namun, tepat pada saat itu, sebuah peluru menembus tulang ekornya dari belakang. Ia kehilangan kendali atas kakinya, jatuh ke tanah, dan meluncur ke depan beberapa meter, lalu berhenti ketika kepalanya membentur batu. Benturan itu membuatnya pingsan. "Mau lari? Kau tak seberuntung terakhir kali." Xia Feng mencibir. Senapan serbu Swift di tangannya masih mengepulkan asap, larasnya membara. Beberapa menit kemudian, komando anti-teroris India yang selamat berhenti menembak. Seorang komandan mengangkat senapannya dari balik batu, kain putih terikat di larasnya. Tidak jelas apakah kain itu robek dari bajunya atau sesuatu yang lain. Mengikuti arahan sang pemimpin, prajurit pasukan khusus lainnya segera menyusul. Mereka muncul dari balik batu, senjata mereka terangkat tinggi. Mereka sudah menyerah. Orang-orang ini, mereka benar-benar menyerah. "Bos, apa yang harus kita lakukan?" Suara Alessio terdengar. Xia Feng terdiam sejenak, lalu berbicara ke komunikator, "Bagaimana menurutmu?" Begitu ia selesai berbicara, Sukino Anko di sampingnya menarik pelatuk. Seorang prajurit pasukan khusus India, dengan senapan serbu terangkat tinggi, jatuh ke tanah. Hampir seketika, anggota tim Zodiac lainnya melepaskan tembakan. Dalam sekejap mata, prajurit pasukan khusus India yang tersisa tumbang. Xia Feng berkata dengan heran, "Aku hanya ingin membahas ini." "Kenapa kau?" Sukino Anko berkata, "Tim Zodiac tidak pernah menerima penyerahan diri, apalagi menahan tawanan." Xia Feng? Ia sebenarnya ingin membunuh prajurit pasukan khusus India itu juga. Dalam insiden seperti ini, membiarkan mereka hidup-hidup akan menjadi masalah. Hanya saja hati nuraninya membuatnya ragu. Sementara anggota tim Zodiac tidak memiliki keraguan seperti itu dan langsung melakukan pekerjaan kotor untuknya. Sayang sekali satu orang lolos, dan masih ada samurai keluarga dari keluarga Hattori, kata Hattori Mei. Xia Feng berdiri dari balik tempat perlindungan batu dan melihat ke tempat helikopter mendarat. Namun tempat itu adalah titik buta, dan bahkan mata kirinya tidak dapat melihat pemandangan di sana karena terhalang sebagian gunung. Ia berkata, "Orang-orang yang datang kali ini seharusnya bukan samurai keluarga dari keluarga Hattori. Setidaknya bukan yang elit yang kutemui terakhir kali. Orang-orang yang datang hari ini jelas tidak selevel."
Ini hal yang baik, karena ini membuktikan bahwa ia telah melemahkan kekuatan keluarga Hattori. Kurasa mereka akan lebih jujur setelah ini. Aku akan pergi melihat apakah ada yang selamat. Sukino Anko juga berjalan keluar dari tempat perlindungan dan menuruni lereng bukit dengan senapan serbu galenya. Anggota tim zodiak lainnya juga keluar dari tempat perlindungan masing-masing dan menuruni lereng bukit. Mereka semua terluka, meskipun bukan luka tembak, melainkan luka tusuk pecahan batu. Lengan Alessio, dahi Elena, kaki Erdemutu, bokong Sukino Anko, dada Saimu, dan wajah Angumihan semuanya dipenuhi memar. Xia Feng pun tak terkecuali. Beberapa pecahan batu masih menempel di paha dan punggungnya, dan darah mengotori punggungnya. Xia Feng kembali ke kawah dan memeriksanya. Ning Jing masih terbaring di tandu. Ia tidak terluka, meskipun tubuhnya dipenuhi tanah dan pecahan batu. Ia menghela napas lega dan juga menuruni lereng bukit. Suara tembakan lingsing menggema dari lereng bukit. Anggota tim Zodia akan menembak setiap prajurit pasukan khusus India yang mereka lihat masih hidup. Di dunia mereka, tak ada ampun. Xia Feng mendekati Hattori Yueren. Saat ia turun dari pesawat, Hattori Yueren telah menjadi sasarannya. Seandainya Hattori Yueren tidak melarikan diri, mungkin butuh waktu lama baginya untuk membunuhnya. Namun Hattori Yueren melarikan diri. Melarikan diri di medan perang sama saja dengan mengkhianati musuh. Bukannya Hattori Yueren seorang pemula yang tidak memahami prinsip ini, melainkan karena ia telah menyerah pada rasa takut. Pertempuran di Gunung Salju Tawang telah merampas kepercayaan diri dan keberaniannya. Hattori Yueren tergeletak di tanah, darah mengucur dari tulang belakangnya, membasahi separuh tubuhnya. Xia Feng menendang senapan serbu Tar 21 menjauh darinya, lalu melemparkannya dengan kakinya. Hattori Yueren tidak terbangun. Pukulan di kepala dan luka tembak di tulang ekornya telah membuatnya setengah mati. Xia Feng berjongkok dan mencubit ujung Renzong Hattori Yueren dengan tangannya. Namun pada saat itu, sebuah helikopter lepas landas dari titik buta di kaki gunung dan dengan cepat melarikan diri. Wanita itu melarikan diri, kata Sukino Anko. Kejam sekali. Dia bahkan mengkhianati saudaranya sendiri. Xia Feng berkata dengan tenang, bukankah itu demi kebaikannya? Hattori Yueren sudah mati, dan cepat atau lambat, dia akan mewarisi bisnis keluarga Hattori. Dialah pemenang sesungguhnya dari pertempuran ini. Hattori Yueren tiba-tiba tersadar. Sebuah wajah asing muncul, tetapi dia tahu itu Xia Feng. Secara naluriah ia meraih pistolnya, tetapi yang ia raih hanyalah sebuah batu. Ia mencoba, tetapi sebagian besar batu itu terkubur di tanah, membuatnya mustahil untuk diangkat. Jika ia bisa, ia pasti akan mengenai kepala Xia Feng dengan batu itu. Sukino Anko menginjak tangan Hattori Yueren dan perlahan memutar kakinya. Hattori Yueren menggertakkan giginya, tanpa bersuara. Xia Feng berkata, kalian rawat lukanya. Aku akan merawatnya. Sukino Anko melepaskan kakinya. Anggota tim zodiak lainnya mendaki ke puncak gunung, saling mengejek tentang luka mereka di sepanjang jalan. Yelena, kau cacat. Siapa yang akan menikahimu nanti? Pergi kau, monyet India. Sebaiknya kau buka celanamu dan periksa. Terpedomu memang kecil. Kalau sebagiannya terpental, aku khawatir kau perlu kaca pembesar untuk melihatnya. Xingzi, mau ku bantu mengobati luka di pantatmu? Tentu, kemarilah. Kenapa kau pegang pisau? Aku cuma bercanda. Tawa terdengar di lereng bukit. Senyum mengembang di wajah Xia Feng. Ia menghunus pedangnya dan menghunuskannya ke leher Hattori Yueren. Ia berbicara dalam bahasa Jepang, di Tawang, Provinsi Barat, kau membunuh beberapa orang dari Biro 101. Aku akan memberi mereka penjelasan hari ini. Apa kau tidak keberatan? Baka. Bentah Hattori Yueren dengan marah. Bunuh aku kalau kau mau. Jangan omong kosong. Apa kau tahu adikmu mengkhianatimu? Jangan sebut-sebut wanita pengoda itu di depanku. Apa kau membencinya? Kata Xia Feng sambil tersenyum. Menurutku dia cukup bagus. Kulitnya, wow, sungguh menakjubkan. Dia juga sangat hebat di ranjang. Dia tahu cara menyenangkan pria. Brengsek. Ayo. Hattori Yueren tak tahan lagi dipermalukan. Aku bisa membunuhmu, tapi kau harus menjawab pertanyaanku, kata Xia Feng. Apa hubungan adikmu, Hattori Mei, dengan CIA, HMPH, PFFT? Hattori Yueren meludahkan darah ke wajah Xia Feng. Xia Feng menyeka darah dari wajahnya. Atau, dia dari Badan Teknologi Tinggi Khusus Jepang MU? Kenapa kau bertanya aneh sekali? Kata Xia Feng, dia asisten Nona Fosen di Lockheed Martin. Posisinya memang normal, tapi dia sudah melakukan banyak hal yang tidak biasa. Di Prancis, dia bahkan tidur denganku untuk mendapatkan informasi intelijen, lalu memasang jebakan untukku. Sekarang dia datang jauh-jauh ke India untuk mengatur operasi ini. Katakan padaku, apa aku masih bisa menganggapnya orang biasa? Mata Hattori Yueren berbinar. Xia Feng berkata, dia mengkhianatimu,
Jelas-jelas ingin mewarisi bisnis keluarga Hattori. Apa kau masih ingin melindungi kepentingannya? Dia dari keluarga Hattoriku. Sekalipun dia mengkhianatiku, aku tidak akan mengkhianati kepentingan keluarga Hattori kita. Pergilah kau, babi Cina. Hattori Yueren membuka mulutnya, siap meludahi Xia Feng lagi. Namun, tepat pada saat itu, pedang Xia Feng tiba-tiba menusuk mulutnya, menusuk lidah dan tenggorokannya. Di kehidupanmu selanjutnya, aku akan terlahir kembali sebagai ikan. Ikan suka meludah. Xia Feng memutar pergelangan tangannya dan perlahan menghunus pedangnya. Darah terus mengalir dari mulut Hattori Yueren. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, megap-megap, tetapi udara sebanyak apapun tak mampu mengisinya. Setelah beberapa detik, mulutnya berhenti bergerak. Xia Feng berbalik dan pergi, bahkan tanpa meliriknya lagi. Perang di Bukit Tulang di perbatasan India-Pakistan adalah perang ilegal, dan militer India menolak untuk mengakuinya. Meskipun CIA tahu keberadaannya, informasi itu tersimpan dalam arsip rahasia. Tak ada media di seluruh dunia yang melaporkan konflik kecil ini. Sehari kemudian, Peshawar, Pakistan. Pasar itu ramai dengan orang-orang, tampaknya melebihi jumlah barang. Sial! Seorang gadis berwajah bayi dan berarea dada besar tiba-tiba mengumpat, lalu mengangkat tinggi-tinggi ponsel murah di tangannya, tetapi ia tidak menjatuhkannya. Malahan, ia mengumpat lagi. Sial, ponsel jelek sekali. Nomor telepon yang diberikan suamiku tidak mungkin salah. Kenapa aku tidak bisa menghubunginya? Aku sudah mengganti beberapa ponsel. Kepala Shirami, bagaimana kalau aku mengajak beberapa saudari untuk menculik penjual ponsel itu? Seorang wanita parubaya menghampiri gadis berwajah bayi dan berarea dada besar itu, dengan ekspresi garang, seolah ingin membunuh seseorang. Siapapun bisa tertipu. Tapi beraninya kau menipu kepala suku Hun Putih? Bukankah ini seperti mencari kematian? Kau berarea dada besar dan tak punya otak. Shirami memelototi bawahannya. Ini Pakistan, bukan Afghanistan. Penculikan bisa dikenakan sanksi hukum. Apa kalian mengerti hukum? Lalu ia mengumpat lagi, area dada besar tapi otaknya tak ada. Wanita parubaya itu menatap area dada Shirami yang besar dan terkekeh. Ketua, area dadamu lebih besar dariku. Kau seharusnya bilang yang lain. Aku malu kau bilang begitu. Shirami menamparnya, tetapi wanita parubaya itu mengelak. Beberapa wanita Hun Putih tertawa. Sebagai wanita dengan area dada terbesar di suku Hun Putih, ia menggunakan frasa area dada besar, tak punya otak sebagai slogannya. Bukankah ini hanya menghina dirinya sendiri? Ini benar-benar lelucon terbaik tahun ini untuk seluruh suku. Jangan tertawa. Serius, kata Shirami dengan galak. Kau sudah menjual semua barangmu? Serahkan uangnya. Beberapa wanita datang dan menyerahkan uang hasil penjualan barang dagangan mereka kepada Shirami. Salah satu wanita tua yang jujur itu menyerahkan setumpuk dolar as yang tebal kepada Shirami. Kenapa banyak sekali? Tanya Shirami heran. Aku tidak tahu, Ketua. Aku menjual bubuk putih hasil rampasan itu kepada seorang Amerika, dan dia memberiku begitu banyak uang tanpa sepatah kata pun. Wanita jujur itu menggaruk rambutnya yang berantakan dan berkata, kurasa dia bodoh. Kurasa kau bodoh. Bungkusan itu zat terlarang, dan kau jelas menjualnya terlalu murah, kata seorang wanita. Zat terlarang? Apa itu zat terlarang? Kelihatannya seperti tepung bagiku, kata wanita jujur itu. Para wanita Hun Putih. Shirami menyimpan uangnya. Ayo, aku akan mengajakmu berbelanja. Kau mau apa? Aku akan membelikannya untukmu. Aku mau 10 pasang celana dalam, semuanya merah. Aku mau 10 bra, yang bagus. 20 bungkus pembalut wanita. Bisakah kau belikan aku satu? Yang isi ulang. Kenapa kau tidak pergi saja ke neraka? Pengoda? Ketua? Pacarmu sudah lama tidak pulang, kenapa kau tidak beli juga? Hahaha. Shirami cemberut di tengah tawa, matanya dipenuhi kesedihan. Dulu ia gadis yang bahagia, tak menyadari kesedihan, tetapi setelah Xia Feng meninggalkannya, ia belajar untuk bersedih. Setiap malam, ia akan naik ke atap rumahnya, menatap ke arah Cina, memikirkan pacarnya. Ponsel sialan ini juga merepotkanku. Kenapa tidak bisa tersambung? Pikirnya, semakin marah. Tiba-tiba, sebelah Shirami kehilangan kendali, melempar ponselnya ke lantai. Pak, itu ponsel baru. Kalau Bapak tidak mau, Bapak bisa memberikannya. Seorang wanita bergegas mengambil ponsel yang hancur itu. Namun, tepat saat ia hendak mengambilnya, tangan lain menyambarnya. Wanita Hun Putih itu hampir meledak ketika mendengar suara seorang pria. Kau masih saja pemarah, berdada besar, dan tidak tahu apa-apa. Tidak bisakah kau meminta operator ponsel untuk memberikanmu panggilan internasional? Bagaimana kau bisa menelepon tanpa itu? Suara itu familiar. Wanita itu mendongak dan melihat wajah yang tidak dikenalnya. Ia langsung bingung. Itu suara pria itu? Tapi bagaimana mungkin itu suara orang asing? Sebelah Shirami menatap Xia Feng,
tertegun. Bibirnya bergerak, seolah ingin memanggil nama yang paling ingin ia panggil, tetapi wajah asing di hadapannya membuatnya takut untuk mengucapkannya. Apa yang kau lihat? Aku sedang membicarakanmu, berdada besar dan bodoh, kata pria itu, dengan senyum ramah di bibirnya. Shirami sepertinya menyadari sesuatu, dan sambil bersorak, ia tiba-tiba menerkam pria itu. Ia tak peduli di mana ia berada. Ketika sudah dekat dengan pria itu, ia melompat, melingkarkan kakinya di pinggang pria itu, dan lengannya di kaki pria itu. Lalu, di depan semua orang, ia mencium bibir pria itu. Sekelompok wanita saling berpandangan dengan heran. Kepala suku tergila-gila pada pria, kan? Bukankah ada begitu banyak pria di suku kita? Dia bisa memiliki sebanyak yang dia mau. Seharusnya dia tidak mengambil satupun di jalan, kan? Pria itu baru saja memarahinya karena berdada besar dan bodoh. Ya, kenapa dia melompat ke arahnya? Dan menciumnya. Kalau aku pasti sudah menamparnya. Tapi suaranya sangat familiar, seperti pria itu. Pria yang mana? Bodoh? Orangnya kepala suku, orang Cina itu, Xia Feng. Tidak mungkin. Xia Feng sangat tampan, sangat rupawan, dengan kulit halus dan daging yang lembut, dan dia juga pandai bekerja. Aku bicara soal suara, apa yang kau bicarakan? Saat itu, Shirami melompat turun dari pria itu dan menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang. Ayo, ikut aku kembali ke hotel. Pria itu berkata, ayo kita ke hotel tempatku menginap. Aku sudah menyiapkan beberapa hal untukmu. Pria itu menatap para wanita dan berkata, kalian ikut juga, aku akan mentraktir kalian, beritahu aku jika kalian butuh sesuatu. Oke. Kemudian seorang wanita berkata, aku mau 10 pasang celana dalam. Aku mau 10 bra. Aku mau. Para wanita itu berbicara dengan heboh. Pria itu memasang ekspresi aneh di wajahnya dan melontarkan sesuatu dalam bahasa Mandarin. Wanita yang sederhana sekali. Shirami tiba-tiba terkekeh, dasar bajingan berdada besar dan tak berotak. Tahukah kalian siapa dia? Kukatakan padamu, kekasihku sudah kembali. Seorang perempuan berseru kaget, kau Xia. Pria itu mengangkat jari ke bibirnya. SSST. Perempuan yang hendak memanggil namanya itu langsung terdiam. Pria asing ini adalah Xia Feng. Awalnya ia berencana terbang kembali ke Tiongkok dari Islamabad, tetapi berubah pikiran setelah tiba. Kini setelah ia berada di Islamabad, Peshawar sudah sangat dekat. Ia tahu suku Hun Putih memiliki basis di Peshawar, dan para perempuan di sana secara berkala datang ke Peshawar untuk menjual barang-barang khas mereka dan membeli kebutuhan pokok. Ia ingin menyumbangkan senjata yang dibawanya kepada suku Hun Putih dan memberi mereka sejumlah uang untuk memperbaiki kehidupan mereka. Ia tidak menyangka akan bertemu Shirami di Peshawar, tetapi setelah tiba di Peshawar dan menemukan basis suku Hun Putih, ia mengetahui keberadaan Shirami, yang mengarah ke tempat kejadian perkara. 11 Shirami menggandeng tangan Xia Feng dan mengikutinya. Beberapa perempuan dari suku Hun Putih mengikuti di belakang mereka sambil mengobrol. 11 Shirami tiba-tiba berkata, Xia, 2 orang yang mengikuti kita itu orang-orangmu, kan? Saat beroperasi di tempat seperti Peshawar, meskipun mengenakan topeng kulit manusia, Xia Feng harus membawa pengawal untuk berjaga-jaga. Yang mengikutinya adalah Sukino Anzi dan Ardemutu, keduanya ahli pembunuhan. Xia Feng tidak menoleh ke belakang, tetapi mengangguk ringan, jangan khawatirkan mereka, ayo belanja. Apa yang kau suka? Aku akan membelikannya untukmu, aku hanya menyukaimu. Xia Feng tersenyum, itu untukmu juga. Setelah jeda, ia menambahkan, apakah kau datang ke sini dengan menunggang kuda? Ya, kami tidak punya mobil. Bagaimana kalau begini? Aku akan membelikanmu beberapa kendaraan truk untuk mengangkut barang, dan kendaraan off-road untuk menjelajahi medan berat. Dengan begitu, kau tidak perlu bekerja keras. Setidaknya kau bisa sampai di sini, dan kau tidak perlu membawa banyak barang. Bagaimana mungkin? Akan menghabiskan banyak uang. Jangan khawatirkan uangnya. Itu juga tidak akan berhasil. Aku bahkan belum melahirkan anakmu, jadi aku tidak bisa meminta banyak hal darimu. Bagaimana kalau aku memberimu seorang anak, lalu aku bisa membawa mobilmu? Xia Feng. Setelah berjalan-jalan di jalanan, para wanita Hun Putih kembali dengan tas penuh. Hadiah yang diberikan Xia Feng kepada mereka tampaknya terlalu banyak untuk mereka bawa. Begitu banyak sehingga mereka tidak bisa membawanya. Akhirnya, Xia Feng menyewa sebuah truk kecil untuk mengantarkan mereka ke benteng Hun Putih. Xia Feng membawa Shirami ke kamar hotelnya. Ada sebuah kotak plastik teknik di dalam kamar. Buka dan lihatlah, kata Xia Feng. Apa isinya? Buka saja dan kau akan tahu. Aku tahu. Ini kotak senjata. Shirami tersenyum licik. Tapi aku tidak mau senjata di dalam kotak itu, aku mau senjatamu. Xia Feng berkata. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Shirami mencondongkan tubuh ke depan dan membenamkan diri dalam pelukannya. Kau kejam sekali, tidak mau menemuiku selama ini. CIA ingin menangkapku, dan aku tidak berani pergi ke Afghanistan. Ia berhenti sejenak,
Lalu menambahkan, bicara saja, kenapa kau melepas celanaku? Silami mendorongnya ke tempat tidur dengan sekali dorongan, lalu menungganginya seperti seorang ksatria. Kata-kata telah kehilangan maknanya saat ini. Di saat seperti ini, 100 kata tidak akan membawa lebih banyak kebahagiaan daripada sebuah isyarat sederhana. Jadi untuk apa repot-repot bicara? Berapa lama kau akan tinggal kali ini? Aku akan pergi besok. Tidak, hanya 1 hari. Aku tidak mau. Terlalu berbahaya di sini. Aku tidak bisa tinggal lama. Aku datang ke sini terutama untuk menemuimu dan memberimu senjataku. Silami terkulai lemah di samping Xia Feng, tampak memelas. Aku tahu identitasmu istimewa dan orang Amerika ingin menangkapmu. Tapi aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu setiap malam. Saat keadaan damai, aku bisa lebih sering berkunjung. Kalau begitu, berikan aku seekor monyet kecil. Monyet kecil apa? Monyet kecilmu? Aku akan memberimu seekor monyet kecil. Aku akan bermain dengannya saat kau tidak ada. Melihatnya seperti melihatmu. Suara Silami lembut, tetapi tindakannya sama sekali tidak. Jadi ini yang kau maksud dengan monyet kecil. Xia Feng tersenyum kecut. Maukah kau memberikannya padaku? Ya, aku akan. Kau baik sekali. Kau tidak akan diizinkan tidur malam ini. Xia Feng. Hari di Peshawar terasa seperti liburan. Keesokan harinya, Xia Feng kembali ke Tiongkok. Baginya, Silami adalah kenangan indah, teman curhat. Hubungan mereka saat ini adalah yang paling harmonis. Dia takkan benar-benar memasuki kehidupannya, dan dia pun takkan benar-benar memasuki kehidupannya. Bertahun-tahun dari sekarang, hubungan mereka mungkin berubah karena suatu alasan, tetapi ikatan di antara mereka tetap tak berubah. Xia Feng tidak muncul di depan umum pada hari pertamanya kembali ke Kyoto. Ia bahkan tidak pergi ke pabrik senjata Leima. Sebelum tampil di depan umum, ia harus berurusan dengan satu hal Ningjing. Di sebuah kamar di kediaman Ping An, Paman Xia, di mana ini? Ningjing, yang terbalut perban, mengerjap ke arah Xia Feng dengan ekspresi menggemaskan. Kondisi mentalnya saat ini tak lebih dari 10 tahun. Xia Feng berkata lembut, ini rumahku. Rumahmu begitu besar dan indah. Matanya tiba-tiba meredup. Aku bahkan tak ingat seperti apa rumahku. Kau akan ingat. Sekarang, biarkan aku membantumu melepas perbannya. Xia Feng membawa nampan berisi gunting dan disinfektan ke samping tempat tidur, meletakkannya di atas selimut, siap untuk melepas perban dari Ningjing. Apakah gatalnya akan hilang setelah kau melepasnya? Ya, gatalnya akan hilang setelah kau melepas kain kasa. Xia Feng berkata sambil melepas perban dengan gunting. Perban itu menempel pada bekas luka darah, sehingga sulit dan canggung bagi Xia Feng untuk melepaskannya. Meskipun usianya belum genap 10 tahun, tubuhnya sudah seperti wanita dewasa. Saat ia melepas perban dari area dadanya, rasanya seperti rebung yang dikupas. Saat kulitnya dikupas, daging putih yang lembut pun terlihat. Dengan potongan terakhir, rebung itu melompat dengan keras. Dihadapkan dengan pemandangan seindah itu, berapa banyak pria di dunia yang tidak ingin berubah menjadi panda pemakan rebung? Yang mengejutkannya, bekas luka darah di tubuhnya hampir seluruhnya menempel pada kain kasa. Ketika ia menariknya, bekas luka itu terlepas dari kulitnya. Kulit di bawah bekas luka darah itu putih dan lembut, seperti batu giok putih hangat. Itu adalah kulit terbaik yang pernah dilihatnya, sungguh sempurna. Memalukan sekali. Paman Xia, kau sungguh tak tahu malu. Saat Xia Feng melepas perban dari kakinya, ia menggaruk wajahnya dengan jari-jarinya, menggodanya. Namun, alih-alih menutupinya, ia malah menendang perutnya. Dengan tendangan itu, pemandangan apa yang tak bisa dilihat Xia Feng? Hentikan, aku akan menutup kepalamu dengan kain kasa sekarang. Xia Feng meraih selimut dan menyelimutinya. Xia Feng merasa itu bukan masalah besar, tetapi dampaknya sangat besar, membuatnya hampir tak bisa bekerja. Xia Feng menyelimutinya dengan selimut, tetapi Xia Feng menendangnya sambil berteriak, aku tidak mau selimut ini. Xia Feng tersenyum getir dan menggelengkan kepala. Emosinya terkuras. Jika Xia Feng tidak mau menyelimutinya, ia bisa berpura-pura menjadi gadis kecil. Xia Feng menggertakkan gigi dan mulai melepas perban dari kepala Xia Feng, mengelupas lapis demi lapis hingga mencapai yang terakhir. Entah kenapa, Xia Feng merasa cemas. Ia dengan hati-hati meraih perban dan merobeknya dari kulit Xia Feng. Kain kasa itu juga berlumuran darah yang sangat banyak. Proses melepas kain kasa dari wajahnya bagaikan mengupas telur rebus, memperlihatkan kulit baru di balik cangkangnya, sehalus dan seputih-putih telur. Wajahnya akhirnya sepenuhnya terpapar udara. Xia Feng tertegun, hampir lupa bernapas. Orang di hadapannya bukanlah Ningjing, juga bukan Gu Kewen, melainkan Putri Yongmei, Zhu Xuanyue. Ia identik dengan Zhu Xuanyue yang pernah dilihatnya di makam kuno kota masa depan Baima, begitu pula dengan mayat perempuan yang ditemukan di bangkai kapal di dasar laut Okinawa, Jepang. Kemiripannya 100%. Bahkan, printer 3D pun tak dapat menghasilkan replika yang persis.
Tetapi perempuan di hadapannya 100% identik dengan dua mayat perempuan yang pernah dilihatnya. Tinggi badan, penampilan, rambut, kulit, bahkan pori-pori mikroskopisnya pun identik. Ia melambaikan tangannya di depan mata Xia Feng dan terkikik. Paman Xia, lihat, aku bahkan tak menggerakkan mataku. Sungguh tak tahu malu. Xia Feng akhirnya tersadar. Ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan ragu. Siapa kau? Bukankah kau bilang aku Ningjing? Ia tersenyum. Kalau begitu aku Ningjing, Ning Ning Ning, Jing Jing Jing. Gu Kewen? Xia Feng menyebutkan sebuah nama. Siapa Gu Kewen? Ju Suanyue? Xia Feng menyebutkan nama lain. Siapa Ju Suanyue? Xia Feng kembali menyebut Gu Kewen dan Ju Suanyue sebagai percobaan, tetapi reaksinya tetap tidak berubah. Ini berbeda dengan situasi di India. Saat itu, ia baru saja bangun tidur, terkadang menjadi Ningjing, terkadang Gu Kewen, membuatnya tak terduga. Sekarang, ia tampak seperti gadis kecil. Namun, ia masih ragu apakah ini pola akhirnya. Sebuah pertanyaan baru muncul di benaknya, identitas apa yang harus ia berikan padanya? Jika ia Ningjing, bahkan orang tuanya pun mungkin tidak mengenalinya. Jika ia Gu Kewen, itu mustahil. Gu Kewen masih buronan di negara ini. Dan secara pribadi, dia tidak ingin dia dikaitkan dengan Gu Kewen. Sekalipun dia Ju Suanyue, dia tetap tidak memiliki karakteristiknya. Dan Ju Suanyue bahkan bukan manusia. Jadi bisakah dia menggunakan identitas itu? Xia Feng merasa resah. Menggunakan identitas Ningjing dan mengaku telah menjalani operasi plastik adalah solusi paling sederhana. Tetapi dia kabur dari sanatorium. Jika aku menggunakan identitas Ningjing, dan dia bersamaku, bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada Biro 101 atau penyidik lainnya? Sungguh merepotkan. Paman Xia, apa yang tersembunyi di bawah sana? Suaranya terdengar. Pikiran Xia Feng terputus, dan dia secara naluriah bertanya, apa katamu? Apa yang kau sembunyikan di bawah sana? Tanyanya, menunjuk ke sebuah titik di celananya dengan tatapan penasaran. Xia Feng menatap tonjolan itu, wajahnya memerah. Dia berkata dengan canggung, ya, itu obeng. Kenapa kau punya obeng di celanamu? Bagaimana kalau itu menusukmu? Ia meraih obengnya, seolah mencoba mengoreksinya. Xia Feng buru-buru menghindar, sambil menjelaskan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Obengku tidak akan menusukku, jangan khawatir. Ia berkata dengan polos, Paman Xia, apakah obengmu hanya menusuk orang lain? Dahi Xia Feng langsung berkerut. Ya, obengnya hanya menusuk orang lain, dan korbannya semua wanita cantik. Tapi datang dari seorang gadis kecil, kata-kata seperti itu terasa aneh. Paman Xia, kenapa aku tidak punya obeng? Ia mencari di tempat yang sama, tanpa frustrasi. Ia polos seperti batu tulis kosong. Ia memiliki wajah dan tubuh yang hampir sempurna, seperti peri dari mitologi barat atau peri dari mitologi timur. Tetapi bagaimana mungkin otaknya sesederhana itu? Dengan pikiran itu, mata kiri Xia Feng sedikit berkedut dan beralih ke mode perspektif. Dalam pandangan mata kirinya, wajah cantiknya lenyap, tengkoraknya lenyap, dan jaringan otak putih keabu-abuan terlihat. Penglihatan mata kirinya mengalir bagai air, menembus jaringan otak yang menumpuk di depannya, menembus semakin dalam. Itu. Ia tiba-tiba tertegun. Sesuatu yang menyerupai bubuk mineral muncul di pusat otaknya, bersinar redup. Ia familiar dengan benda itu. Ia pernah melihatnya sebelumnya, di labirin bawah tanah Italia, di lukisan langit berbintang. Leonardo da Vinci telah menuliskan deskripsi ini di buku catatannya. Menggunakan tinta tak kasat mata ia selalu kembali dalam keadaan terluka. Dan setiap kali ia kembali membawa sedikit bubuk mineral, yang ia oleskan di kanvas. Saya bertanya kepadanya apa bubuk mineral itu, tetapi ia tidak pernah memberitahu saya. Saya juga bertanya kepadanya mengapa ia melukis gambar yang begitu aneh. Dan ia berkata bahwa jika ia meninggal, suatu hari nanti seseorang akan datang ke sini dan membangunkannya. Saya tidak dapat memahami hal seperti itu. Sama seperti saya tidak dapat memahami dunia para dewa. Petunjuk misteri itu tersembunyi dalam deskripsi Da Vinci. Zat ini bukanlah mineral, melainkan entitas energi, zat inti yang membentuk Ju Suanyue. Dari mana Ju Suanyue berasal, atau di mana ia dilahirkan, atau di mana ia memperoleh zat energi ini, tak satu pun dari hal-hal ini diketahui. Zat energi seperti mineral ini bersembunyi di dalam jaringan otaknya, namun tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan, seolah-olah dalam keadaan tidak aktif. Meskipun ia tidak tahu zat apa ini, keberadaannya memecahkan masalah baginya. Wanita di hadapannya bukan lagi Ningjing, juga bukan Gu Kewen, melainkan Ju Suanyue. Mulai sekarang, Xia Feng ragu sejenak, lalu berbicara. Dengar baik-baik. Namamu Ju Suanyue. Ingat? Bukan Ningjing? Tanyanya, tanpa penasaran. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Bukan Ningjing. Kau Ju Suanyue. Mulai sekarang, jika ada yang bertanya namamu, beritahu mereka kau Ju Suanyue. Jika ada yang bertanya dari mana asalmu,
Atau dari mana asalmu? Beritahu mereka kau dari suku Hun Putih Afghanistan. Siapa yang berani menanyakan pertanyaan aneh seperti itu? Ingat saja apa yang kukatakan. Jika tidak, aku akan mengirimu pergi, kata Xia Feng dengan wajah tegas. Paman Xia, aku mendengarkanmu. Tolong jangan mengusirku, oke? Zhu Xuanyue tampak memelas. Xia Feng berkata, patuhlah, dan kau anak yang baik. Selama kau patuh, aku tidak akan mengusirmu. Zhu Xuanyue mendengus berat sebelum tiba-tiba membenamkan diri dalam pelukan Xia Feng. Tubuh Xia Feng langsung menegang. Ia bukan gadis kecil, melainkan seorang gadis dewasa, memikat, dan cantik tak tertandingi. Paman Xia, obengmu terlihat aneh. Sepertinya akan menusukku. Xia Feng berkata. Paman Xia, bolehkah aku melihat obengmu? Xia Feng tak tahan lagi dan mendorongnya, lalu melarikan diri. Setelah beberapa meter menjauh darinya, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Pak Tuaye, apa yang kau lakukan? Aku butuh bantuanmu. Pak Xia, kenapa kau begitu sopan? Katakan saja apa yang kau butuhkan. Haha, kalau begitu aku tidak akan sopan. Buatkan aku visa. Namanya Zhu Xuanyue. Zhu Xuanyue menetap di kediaman Ping An. Hanya anggota tim zodiak dan Xia Changhe yang tahu asal-usulnya. Identitas publiknya adalah Zhu Xuanyue, seorang wanita dari suku Hun Putih di Afghanistan yang pulang kampung untuk mencari keluarganya. Sayangnya, setibanya di Kyoto, ia ditabrak mobil Xia Changhe dan mengalami cedera otak. Karena alasan ini, wajar saja jika Xia Feng membiarkannya tinggal di kediaman Ping An dan merawatnya. Sehari setelah menenangkan Zhu Xuanyue, Xia Feng menerima telepon dari Tang Yuyan dan pergi ke sanatorium semi-militer tempat Ning Jing melarikan diri. Dari kejauhan, saya melihat Tang Yuyan berdiri di lantai bawah, di ruang rawat inap. Ia tampak segar dan modis dalam balutan sweater putih, celana jin biru, dan sepatu New Balance. Dadanya yang membusung tinggi memamerkan sweater putihnya, dan pinggulnya yang ramping memamerkan lekuk tubuhnya yang dewasa dan memikat. Sinar matahari sore menyinari wajahnya, membuatnya tampak memikat dan menawan. Ia bagaikan bunga peoni putih, cantik dan anggun, dengan aura alami yang mulia. Xia Feng keluar dari mobil dan berjalan ke arahnya, dengan senyum di wajahnya. Yuyan, ada apa? Kau tidak memberitahuku saat aku bertanya, dan kau malah memanggilku ke sini. Ning Jing hilang, apa kau tidak tahu? Tang Yuyan menatap Xia Feng, tak mampu menyembunyikan senyumnya saat membicarakan hal ini. Wanita berpakaian untuk menyenangkan diri sendiri. Wanita tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka saat melihat pria yang mereka cintai. Ning Jing hilang? Xia Feng berpura-pura terkejut. Kapan kejadiannya? Beberapa hari yang lalu. Tang Yuyan menggandeng tangan Xia Feng dan membawanya ke gedung rawat inap. Sambil berjalan mereka berkata, rumah sakit merahasiakan ini dan tidak melaporkannya sampai mereka tidak dapat menemukannya. Yah, aku baru mengetahuinya kemarin. Sudah dilaporkan. Kemarin? Dan kau di sini untuk menyelidiki hari ini? Tentu saja tidak. Aku mengirim agen untuk menyelidiki kemarin, tetapi tidak berhasil. Aku memutuskan untuk pergi ke sana sendiri untuk melihat apakah aku bisa menemukan petunjuk. Kau di sini untuk menyelidiki, mengapa kau memanggilku ke sini? Xia Feng tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Lagi pula, dia telah meminta Qin Xiang untuk menculiknya. Jika Tang Yuyan mengujinya karena dia bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah ini, dia harus bersiap sebelumnya. Tang Yuyan memutar bola mata dengan genit ke arah Xia Feng. Kau konsultan untuk Biro 101 kami, seorang ahli di bidang ini. Tidak bisakah aku memintamu untuk membantuku menyelidiki? Jika Longbing memiliki misi seperti ini, kau akan langsung memanfaatkan kesempatan itu begitu dipanggil, kan? Xia Feng menghela napas lega, tetapi ekspresinya tetap serius. Apa yang kau bicarakan? Ning Jing adalah temanku. Dia hilang, dan aku juga khawatir. Bahkan jika kau tidak memintaku, aku pasti akan datang membantu. Jangan khawatir, ada banyak orang yang mencarinya. Aku yakin kita akan segera menemukannya. Jangan terlalu khawatir. Sambil berbicara, ia menekan pintu lift hingga terbuka. Begitu masuk, Xia Feng berpikir, dia telah menjadi orang yang berbeda. Sungguh mengherankan kau bisa menemukannya. Pintu lift tertutup. Tang Yuyan tiba-tiba mendorong Xia Feng. Xia Feng secara naluriah mundur selangkah, bersandar di lift. Memanfaatkan kesempatan itu, Tang Yuyan mencondongkan tubuh ke depan. Tangannya di kedua sisi bahu Xia Feng, memberinya hantaman keras. Tatapan mereka bertemu, yang satu tegang dan canggung, yang lain penuh gairah dan gairah. Kau, Xia Feng yang pertama kali kehilangan kesabaran. Bukankah Paman Xia sudah memberitahumu? Tang Yuyan perlahan maju, puncaknya yang menjulang menembus ruang sempit di antara mereka, bertabrakan dengan dadanya, lalu perlahan-lahan menyusut. Prosesnya seperti dua gunung tinggi berselimut salju yang runtuh bersamaan. Apa yang kau katakan? Tanpa menunggunya bicara, Xia Feng mengganti topik pembicaraan.
Jangan lakukan itu. Tidak baik jika ada yang melihatmu. Aku tidak peduli. Tang Yuyan terus maju. Aku sudah menunggumu untuk membuat pernyataan. Berapa lama lagi kau akan membuatku menunggu? Bukankah aku sudah menjelaskannya? Xia Feng berkata dengan keras kepala, aku tidak ingin menikah lagi. Lalu mengapa kau menghasilkan begitu banyak uang? Jika tidak ada yang mewarisinya, mengapa kau masih bekerja keras? Xia Feng tersenyum pahit. Aku belum memikirkannya. Akan kukatakan nanti. Namun tepat saat ia selesai berbicara, Tang Yuyan tiba-tiba menerobos celah terakhir di antara mereka. Bibirnya yang lembut dan selembut buah ceri tiba-tiba menutup mulut Xia Feng. Sedetik kemudian, lidahnya melancarkan serangan, membuka paksa giginya dan menyelinap ke dalam mulutnya. Mulutnya dipenuhi aroma dan rasa manis, serta kelembutan dan kehalusan. Lidah kecilnya bagaikan kue stroberi dengan krim. Xia Feng mengulurkan tangan untuk mendorongnya, tetapi entah bagaimana ia menekan kelembutannya. Ia pikir gerakan ini adalah gerakan bersiap untuk mendorong. Tetapi di mata orang lain, itu hanyalah sentuhan. Pintu lift tiba-tiba terbuka. Beberapa staf medis berjas putih menatap pria dan wanita di dalam lift dengan takjub. Pria dan wanita yang terjerat itu memiliki dua titik fokus yang menarik perhatian. Mulut wanita itu dan tangan pria itu. Saat pintu lift terbuka, semua gerakan tiba-tiba berhenti. Sedetik kemudian, Tang Yuyan segera melepaskan Xia Feng. Xia Feng mengangkat kepalanya dan melirik langit-langit lift, seolah mengamati apakah ada sekrup yang longgar atau sesuatu. Tang Yuyan berdeham kering sebelum keluar dari lift. Di mana dekan Anda? Saya Tang Yuyan, dan saya kepala tim investigasi yang bertanggung jawab untuk menyelidiki hilangnya Ningjing. Seorang pria parubaya melangkah maju. Suaranya sopan. Halo, Nona Tang. Nama belakang saya juga Tang, dan kami keluarga. Sebelum dekan Tang sempat menyelesaikan perkenalannya, Tang Yuyan menyela, mengangkat tangannya sedikit. Ini Xia Feng, rekan saya. Dia juga tunangan saya. Perkenalan macam apa itu? Beberapa staf rumah sakit menatap Tang Yuyan dan Xia Feng dengan tatapan aneh, termasuk Dr. Wei Guanyi, yang sangat mengenal Xia Feng. Ia tahu identitas Xia Feng, tetapi saat itu, ia berpura-pura tidak mengenalinya. Pada saat itu, seorang perawat tiba-tiba berlari keluar dari ruangan di ujung koridor, wajahnya gemetar panik, berteriak, "Oh tidak! Ada sesuatu yang terjadi. Dekan, ada sesuatu yang terjadi." "Ada apa?" Alis dekan Tang berkerut. "Kenapa panik sekali? Datanglah ke kantor saya nanti kalau ada yang ingin kau sampaikan." "Saya?" Perawat itu berlari, ekspresinya cemas, seolah-olah sesuatu yang benar-benar serius telah terjadi, tetapi dibungkam oleh kata-kata dekan Tang. "Kau kurang ajar. Pergi ke kantorku dan tunggu." Wajah dekan Tang tegas, berwibawa tanpa amarah. Perawat itu hendak pergi ketika Tang Yuyan tiba-tiba berkata, "Tunggu, apa yang terjadi? Ceritakan sekarang." "Ini." Perawat itu menatap dekan Tang dengan penuh semangat. Dekan Tang memaksakan senyum. "Nona Tang, ini salah saya karena kurang tegas. Dia baru di sini dan tidak tahu aturan. Kurasa kita harus pergi." Tang Yuyan berkata dengan dingin, "Aku ingin dia memberitahuku sekarang. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan untuk memberitahunya lagi." Wajah dekan Tang tiba-tiba memucat. "Bicara." Suara Tang Yuyan dipenuhi amarah, tak tergoyahkan. Ini pertama kalinya Xia Feng melihat Tang Yuyan marah, dan juga pertama kalinya ia merasakan aura kepemimpinannya begitu kuat. Dia benar-benar berbeda sekarang daripada saat di lift. "Bicaralah, apa kau bodoh?" Tanya dekan Tang cemas. Aku. Perawat itu sangat gugup. "Ketua, dekan, dua anggota tim ahli lainnya telah meninggal." "Hah?" Dekan Tang tertegun. "Dua anggota tim ahli lainnya telah meninggal?" Tang Yuyan tiba-tiba bertanya, "Mungkinkah anggota tim ahli lainnya telah meninggal sebelum kita tiba?" Perawat itu mengangguk. "Satu meninggal tadi malam." Keringat langsung mengucur di dahi dekan Tang. Tang Yuyan menunjuk dekan Tang dan berkata dengan nada dingin, "Ningjing menghilang, dan kau menyembunyikan kebenaran, menunda penyelidikan. Tadi malam, seorang anggota tim ahli meninggal, dan kau menyembunyikan kebenaran lagi. Kau memang berbakat, tapi menjadi dekan terlalu berat untukmu. Kau harus menunggu dan melihat gerbangnya." "Aku." Dekan Tang tertegun. "Apa yang kalian semua berdiri di sana? Bawa aku untuk melihatnya." Tang Yuyan segera mengambil alih peran dekan Tang, memberikan perintah kepada staf medis. Staf medis mengikuti, memimpin jalan, dan tak seorang pun memperhatikan dekan Tang. Xia Feng mengikutinya. Ia tidak bersimpati dengan nasib dekan Tang. Pemimpin seperti itu yang menipu atasan dan menindas bawahan ada di mana-mana di dunia ini. Jika bukan karena Tang Yuyan, dekan Tang mungkin akan terus memegang kekuasaannya hingga pensiun. Namun, takdir mempermainkannya. Ada dua tempat tidur di bangsal, masing-masing menampung jenazah seorang anggota tim ahli. Wajah mereka pucat pasi, dan mereka masih bernapas.
Mereka jelas baru saja meninggal, namun mereka tampak seperti mayat yang telah disimpan di lemari pendingin selama berhari-hari, membuat mereka tampak seperti zombie yang menyeramkan. Sudah berapa lama mereka meninggal? Tanya Tang Yuyan. Saya tidak tahu persis waktunya, tapi saya perkirakan tidak lebih dari 1 jam, kata perawat yang menemukan jenazah tersebut. Tang Yuyan melirik Xia Feng, tatapan tajamnya melembut. Xia Feng berjalan ke tempat tidur dan menyentuh pergelangan tangan almarhum. Rasanya sedingin es, sensasi beku yang nyata. Ia bingung. Kematiannya tidak mungkin kurang dari 1 jam, jadi jenazahnya tidak mungkin sedingin ini. Apa yang terjadi? Mata kirinya sedikit berkedut, dan kulit kepala serta tengkoraknya menghilang dari pandangannya. Sekilas ke dalam jenazah itu mengejutkan, nyatakannya telah menyusut seukuran apel, kering dan tanpa cairan. Alih-alih warna putih keabu-abuan seperti biasanya, warnanya hitam pekat. Seseorang yang meninggal kurang dari 1 jam tidak akan mengalami perubahan nyata di otaknya selain berhentinya fungsi. Situasi aneh ini jelas tidak normal. Apa yang terjadi pada kedua anggota tim ahli ini? Pertanyaan ini muncul di benak Xia Feng. Oh tidak. Suara seorang wanita menggema dari luar pintu. Seseorang meninggal. Anggota tim ahli lainnya telah meninggal. Dokter, datang dan bantu. Para dokter di bangsal bergegas keluar. Xia Feng membeku sesaat sebelum mengejar mereka. Di bangsal lain, beberapa staf medis melakukan resusitasi pada 2 anggota tim ahli yang baru saja meninggal, melakukan CPR dan menyuntikkan epinefrin. Namun, apapun yang dilakukan para dokter, garis detak jantung pada elektrokardiogram tetap stabil, setenang rel kereta api berkecepatan tinggi. Setelah 10 menit, staf medis menyerah. Mereka telah mencoba segala cara untuk menyelamatkan nyawa dan berkeringat deras, tetapi kedua anggota tim ahli itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Nona Tang, Tuan Xia, kata Wei Guanyi dengan ekspresi pasrah. Saya sungguh minta maaf. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi kami tidak dapat menyelamatkan kedua anggota tim ahli itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Yuyan tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Wei Guanyi berkata, sebenarnya, kami telah melakukan pemeriksaan awal terhadap anggota tim ahli yang meninggal tadi malam, dan kami memiliki beberapa informasi. Kami menemukan bahwa fungsi tubuhnya tiba-tiba gagal. Terutama otaknya. Rasanya seperti terpapar sinar matahari selama beberapa hari. Otaknya mengalami dehidrasi dan menyusut secara signifikan. Apa penyebabnya? Desak Tang Yuyan. Wei Guanyi menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Anda seorang dokter, bagaimana mungkin Anda tidak tahu? Tang Yuyan tidak puas dengan jawaban ini. Wei Guanyi berkata, Nona Tang, saya yakin bahkan dokter forensik terbaik pun tidak akan dapat menentukan penyebab kematiannya. Saat Tang Yuyan dan Wei Guanyi sedang mengobrol, Xia Feng berjalan ke salah satu tempat tidur, mengaktifkan kewaskitaan mata kirinya, dan segera memeriksa kepala jenazah. Saat röntgen inilah ia terkejut menemukan otak almarhum menyusut dengan cepat, kehilangan cairan dan warna normalnya, digantikan oleh massa hitam yang membusuk. Ia kemudian memeriksa dada dan perut almarhum, dan menemukan bahwa organ-organnya tampak normal, seolah-olah baru saja berhenti berfungsi. Apa yang terjadi? Tanyanya. Apakah kalian menemukan sesuatu? Tang Yuyan mencondongkan tubuh ke depan. Xia Feng merenung sejenak. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan sekarang, kita belum tahu mengapa para ahli ini menjadi gila, apalagi penyebab kematian mereka. Tang Yuyan mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Oh tidak! Oh tidak! Dr. Wei! Teriak seorang wanita lain dari luar pintu. Ahli terakhir sedang sekarat. Xia Feng bergegas keluar dan melihat seorang perawat berdiri di depan bangsal. Ia berlari mengejarnya. Tunggu aku, Tang Yuyan mengikuti. Memasuki bangsal, Xia Feng melihat seorang wanita terbaring di tempat tidur. Ia seorang fisikawan. Xia Feng pernah melihatnya sebelumnya di kaki gunung, tetapi mereka tidak berbicara. Saat itu, ia sehat, dengan kulit kemerahan yang terawat, seorang wanita parubaya yang sangat menarik. Namun sekarang, wajahnya pucat, tanpa warna. Matanya, meskipun terbuka lebar, tampak kusam dan tidak memiliki pancaran serta semangat orang normal, hanya tatapan kosong dan kosong. Namun, anehnya, bahkan saat ia mendekati ajalnya, seulas senyum masih tersungging di bibirnya. Senyum yang damai dan tenang, memancarkan rasa nyaman dan tenteram. Seulas senyum ini memberi ilusi bahwa ia tidak akan memulai perjalanan ke akhirat, melainkan seseorang yang telah membeli tiket ke surga dan akan segera naik. Wei Guanyi dan beberapa staf medis segera tiba di bangsal dengan peralatan darurat. Namun, sebelum mereka sempat memberikan pertolongan pertama, fisikawan wanita yang terbaring di tempat tidur membuka mulutnya lebar-lebar, terdengar suara aneh, dan hanya udara embusan yang keluar dari mulutnya, tanpa udara embusan yang masuk. Wei Guanyi dan beberapa staf medis segera melakukan perawatan darurat. Mata kiri Xia Feng terfokus pada otak ilmuwan wanita itu. Ia melihat otak yang menyusut, seperti es krim berbentuk kerucut yang diletakkan di bawah terik matahari.
Ukurannya menyusut dengan cepat. Gambarannya sangat jelas, tetapi otak yang pertama bahkan lebih cepat lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Xia Feng dipenuhi rasa ngeri dan bingung. Beberapa menit kemudian, Wei Guanyi tiba di hadapan Xia Feng dan Tang Yuyan. Tuan Xia, Nona Tang, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semua anggota tim ahli sudah meninggal, dan masalah ini berakhir di sini. Maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Tang Yuyan berkata, saya akan mengirim dokter forensik profesional untuk memeriksa jenazahnya. Mohon tuliskan laporan terperinci untuk saya. Baiklah, aku akan menyiapkan bahan-bahan untuk laporan. Wei Guanyi meninggalkan bangsal tanpa berkata apa-apa. Sesampainya di pintu, ia berbalik menatap Xia Feng. Hanya untuk melihat Xia Feng masih menatap tubuh di tempat tidur. Tatapannya tampak sangat aneh. Ayo pergi, kata Tang Yuyan. Baiklah. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk meninggalkan bangsal. Meninggalkan gedung rawat inap, matahari sore masih bersinar terang, tetapi mereka berdua merasakan hawa dingin, dan masih ada rasa takut yang tersisa di hati mereka. Semua anggota tim ahli telah meninggal, dan hanya Ning Jing yang tersisa. Tang Yuyan menghela napas, tapi bahkan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kuharap dia baik-baik saja. Hati Xia Feng sedikit sakit. Kebenaran yang ia tahu adalah bahwa Ning Jing tidak benar-benar mati, tetapi dia memang telah tiada. Ning Jing sudah tidak ada lagi. Namun ia tidak bisa mengatakan kebenaran seperti itu kepada Tang Yuyan. Aneh sekali. Tim ahli awalnya entah mati atau gila, dan sekarang bahkan para ahli gila itu pun mati. Semuanya dalam waktu 24 jam. Bagaimana mungkin ada yang menjelaskan hal seperti ini? Kurasa aku takkan pernah bisa memecahkan kasus ini, kata Tang Yuyan. Xia Feng berpikir, mungkin Ning Jing bukan dirinya sendiri saat ia menjadi gila? Zhu Xuanyue pasti tahu yang sebenarnya, tapi ia sedang dalam kondisi tidak sadar. Aku tak tahu kapan ia akan bangun. Sungguh memusingkan. Lupakan saja, serahkan saja urusan ini pada para ahli. Aku sudah selesai dengan pekerjaan ini. Tang Yuyan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Ayo kita minum kopi. Setelah semua yang kau alami, kau masih ingin minum kopi? Xia Feng menatapnya tanpa berkata-kata. Orang-orang seperti kita sudah cukup melihat kematian, ya? Berhentilah mencari alasan. Tang Yuyan menggenggam lengan Xia Feng dengan penuh kasih sayang. Jarang sekali kita bersama. Aku tidak akan membiarkanmu pergi apapun yang terjadi. Ikutlah denganku untuk minum kopi. Kudengar ada kedai kopi yang bagus, cocok untuk kita coba. Xia Feng tersenyum kecut, dan membiarkan Xia Yuyan membawanya pergi. Waktu berikutnya menjadi waktu bercinta. Tang Yuyan tidak hanya mengajaknya minum kopi, tetapi juga menyeretnya ke bioskop. Jika dia tidak diam, dia mengirim pesan teks kepada ayahnya, Xia Changhe, untuk sengaja meneleponnya dan mengatakan sesuatu. Dia menduga putri sulung keluarga Tang itu masih berniat menyeretnya ke hotel. Hari sudah gelap ketika mereka kembali ke kediaman Ping An. Xia Changhe sedang minum teh dan mengagumi bulan di halaman. Ayah, lihatlah hal-hal baik yang ayah temukan untukku. Xia Feng mengeluh kepada Xia Changhe begitu melihatnya. Ayah sudah berjanji pada seseorang, lalu mereka datang untuk memaksaku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Xia Changhe tersenyum, sudah kubilang, janjiku adalah janjiku. Tapi berhasil atau tidaknya itu terserah ayah. Xia Feng tampak khawatir, tapi begitu kau setuju, semua orang di keluarga Tang menganggapnya serius dan menunggu anggukanku. Ketika Tang Yuyan memperkenalkanku kepada seseorang hari ini, dia bilang aku tunangannya, dan aku bingung harus berkata apa. Dia juga bilang ulang tahun ayah baptisnya yang ke-60 akan segera tiba, dan dia berharap aku akan memberinya jawaban saat itu. Bagaimana aku harus menjawab? Jawab saja sesukamu. Menolak seseorang itu tidak sulit. Kecuali kau memang tertarik padanya, kan? Kata Xia Changhe. Xia Feng tersenyum getir. Kau pikir menolak seseorang itu mudah? Terkadang penolakan itu sebenarnya semacam rasa sakit. Xia Changhe menyesap tehnya dan tampak menikmatinya. Tetapi yang dia katakan berbeda, aku tidak peduli dengan kalian, anak muda. Bagaimanapun juga, aku hanya ingin tahu kapan kau akan mengizinkanku punya cucu. Jangan bilang kau tidak menginginkan istri. Kalau kau bilang begitu, aku akan menghajarmu sampai mati. Mendengar, maksud ayah, ia sebenarnya menyukai Tang Yuyan sebagai menantunya, kan? Ternyata ayah juga orang yang bicaranya beda. Namun, adakah ayah di dunia ini yang tidak ingin punya cucu? Bagaimana mungkin seorang putra telah meninggalkan warisan sebesar itu tetapi tidak berniat memiliki ahli waris? Bahkan, metode kawin paksa yang ia lakukan dianggap sangat ringan di antara kelompok orang tua yang memaksa kawin. Lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku akan kembali ke rumah. Xia Feng ingin kabur. Tunggu. Xia Changhe menghentikan Xia Feng. Apakah belum ada kabar dari Knights Hospitaler? Apakah kau sedang membicarakan informasi tentang markas besar organisasi FA? Xia Feng merendahkan suaranya. Xia Changhe mengangguk. Meninggalkan keempat wanita itu di sini bukanlah ide yang bagus.
Kau harus mendesak mereka. Xia Feng berkata, sesuai kesepakatan kita, Ksatria Hospitaler akan memberiku jawaban pasti dalam sebulan. Sampai saat itu, awasi saja keempat wanita itu. Aku menahan mereka di sini karena aku akan membutuhkan mereka nanti. Bagaimanapun, kita harus mengakhiri kerja sama kita dengan Ksatria Hospitaler sesegera mungkin, atau kita akan mendapat masalah, kata Xia Changhe. Xia Feng berkata, aku mengerti. Aku akan mendesak Ksatria Hospitaler setelah ulang tahun Tuan Si yang ke-60. Aku juga ingin pergi. Tuan tak mengundangku bermain catur, kata Xia Changhe. Xia Feng juga, tentang wanita yang kau bawa kembali. Xia Feng menyela. Ayah, jangan khawatirkan dia. Percayalah, kau tak bisa berbuat apa-apa padanya, bahkan jika kau mau. Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia berbalik dan pergi. Xia Changhe menghela napas, menatap bulan, dan senyum di wajahnya memudar. Saat ia pergi sendirian, sinar bulan menyinari tubuhnya. Xia Feng diam-diam bertanya-tanya, apakah aku benar-benar ingin bersama Tang Yuyan, atau bahkan menikah? Ini pertama kalinya ia memikirkan pertanyaan seperti itu, dan kepalanya terasa geli. Kemudian, ia teringat kata-kata pria berjubah hitam yang diucapkannya di atap kantor pusat Strong Biotech di New Delhi 3 tahun. Beri aku jawaban, lalu aku akan membunuhmu. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi gelap, dan ia dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran tentang masa depan. Jika ia hanya punya waktu 3 tahun untuk hidup, dan kelompok kuda petir tidak memiliki penerus, bukankah itu akan terasa kurang? Apakah itu akan menjadi kehilangan yang tak tergantikan? Melewati kamar Zhu Xuanyue, mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan pintu serta jendela yang menghalangi pandangannya lenyap dari pandangannya. Zhu Xuanyue tidak tidur, ia membungkuk di tepi tempat tidur, melihat ke bawahnya, seolah mencari sesuatu. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah dia tidak mengenakan pakaian sesentimeter pun. Masa putih yang besar dan menonjol itu, dan, pada pandangan pertama, Xia Feng hampir mimisan. Apa yang dia lakukan? Tidak ada yang tahu. Meskipun terasa canggung dan tidak nyaman, Xia Feng tetap memasuki kamar Zhu Xuanyue. Saat dia sampai di pintu, Zhu Xuanyue, yang berjongkok di tepi tempat tidur dengan pantatnya mencuat, tiba-tiba mendorong tangannya ke tanah. Telapak tangannya tampak memiliki penguat elastis yang tiba-tiba aktif, memberinya dorongan balik yang luar biasa. Tubuhnya seperti anak panah yang ditembakkan dari busur, dan kakinya langsung mencapai wajah Xia Feng. Sepasang kaki sebening kristal, tanpa kapalan di telapak kakinya. Kakinya sungguh keindahan tak tertandingi yang bisa dinikmati orang-orang yang terobsesi dengan kaki indah selama bertahun-tahun tanpa merasa bosan. Namun Xia Feng tak ingin mengaguminya. Sebaliknya, ia tiba-tiba ketakutan. Kaki Zhu Xuanyue membawa kekuatan yang bahkan ia takuti. Tendangan darinya saja bisa membuat hidungnya meledak. Terkejut, Xia Feng menekuk kakinya dan berjongkok. Saat berjongkok, kaki Zhu Xuanyue yang panjang dan bagaikan anak panah melesat melewati kepalanya. Namun, seketika itu juga, tangan Zhu Xuanyue jatuh dari udara dan mencengkeram lehernya. Sebuah kekuatan dahsyat menyusul, diikuti oleh rasa sesak yang mencekik. Xia Feng jatuh ke tanah, kaki kanannya menebas ke atas seperti pisau ke kepala Zhu Xuanyue yang rapuh. Zhu Xuanyue melepaskan lehernya, mengulurkan kedua tangan ke depan untuk mencengkeram kaki kanannya. Serangan dan pertahanan itu berakhir dalam sekejap. Xia Feng jatuh ke tanah, dan Zhu Xuanyue jatuh di atasnya. Tubuhnya berada di antara kedua kakinya, dan kepalanya juga berada di antara kedua kakinya. Posisi mereka seperti angka 6 dan 9. Zhu Xuanyue mungkin baik-baik saja, karena Xia Feng mengenakan celana. Tapi Xia Feng tidak bisa tetap tenang. Zhu Xuanyue telanjang, namun kepalanya berada tepat di antara kedua kakinya. Hal-hal yang seharusnya tidak dilihat dan diciumnya begitu dekat, hampir bersentuhan. Sensasi yang hampir membuat mimisan melonjak 10 kali lipat, dan ia merasa seperti akan meledak. Paman Xia. Zhu Xuanyue sepertinya menyadari bahwa kali ini Xia Feng yang menjadi tandingannya. Ia turun darinya, dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Maaf, aku tidak tahu itu kau. Xia Feng bangkit dari tanah dan menatapnya, masih ketakutan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bahkan lebih kuat dari guru. Liang Zhengchun mendalami Wing Chun, memiliki energi batin yang tak tertandingi. Namun dibandingkan dengan Zhu Xuanyue, Liang Zhengchun jauh lebih lemah. Kenyataan pahitnya adalah bahwa dalam pertarungan sungguhan, ia bukanlah tandingan Zhu Xuanyue. Paman Xia, kenapa kau menatapku? Zhu Xuanyue melambaikan tangannya di depan wajah Xia Feng. Xia Feng akhirnya tersadar. Kenapa kau menyerangku tadi? Entahlah. Aku melihat seseorang masuk, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Jadi aku hanya melakukan apa yang kulakukan. Maaf, Paman Xia. Zhu Xuanyue menundukkan kepalanya, tampak seperti anak kecil yang telah berbuat salah. Melihatnya seperti ini, Xia Feng merasa malu untuk memarahinya. Ia tersenyum getir. Tidak apa-apa, tapi ingat, jangan memukul siapapun sembarangan di masa depan.
Kau sangat kuat dan bisa dengan mudah melukai seseorang. Baiklah, aku mengerti. Zhu Xuanyue tersenyum. Apa yang kau lakukan tadi? Apa kau mencari sesuatu? Tanya Xia Feng. Benda kecil, kata Zhu Xuanyue. Benda kecil apa? Xia Feng merunduk untuk melihat ke bawah tempat tidur. Saat itu, seekor tikus tiba-tiba melompat keluar dari bawah tempat tidur dan lari ke kamar mandi.